sahabat BPJS, ketemu lagi di podcast BPJS Kesehatan. Saya Siswanto, kali ini podcast BPJS Kesehatan episode kedua. Sebelumnya di episode ke-1 kita sudah mengundang sosok yang sangat inspiratif. Beliau adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita juga mengundang sosok yang tidak kalah inspiratif. Beliau adalah sosok yang menggawangi sumber daya manusia yang ada di BPJS Kesehatan. Kita sambut saja Bapak Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Bapak Andi Afdal Abdullah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Siang, Sis. Pak. Sehat, Sis? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Saya buka lainnya, biar lihat ya. Iya, betul, Pak. Ini kelihatan semua, kan? Oh, kelihatan, Pak. Ayo. Memang kita sudah sesuai standar prokes, Pak. Jadi Biar kelihatan gantengnya, Sis. ganteng sekali, Pak. Saya ingin menanyakan, Pak, karena kita tahu kan Bapak ini menggawangi suatu SDM yang sangat banyak ya, Pak, di BPJS Kesehatan. Hampir ini, Pak. 7.000. Hampir 7.000 ya, Pak, ya? Sangat banyak. Termasuk Siswanto, kan? Termasuk saya sendiri, Pak, betul. Nah, tapi sebelum mulai bertanya ke sana, saya mungkin ingin bertanya dulu tentang Bapak sendiri, Pak. Oh iya, saya udah nggak sendiri lagi. Oh, Bapak goreng sendiri ya? Udah lama. Bapak sudah berkeluarga soalnya, Bapak. Maksudnya, saya ingin menanyakan tentang Bapak, jati diri Bapak sendiri, karena memang kita tahu kan Bapak sebelum menjadi Direktur SDM Umum, Bapak sudah berkarir sangat lama di BPJS Kesehatan ya, Pak. Ya, Di Askes dulu ya, hampir Pak. 20 tahun lah. Hampir 20 tahun, luar biasa sekali, Pak. Ya. Boleh nggak, Pak, dijelaskan sedikit mungkin tentang bagaimana pengalaman Bapak sampai Bapak bisa sampai di posisi seperti ini, Pak? Ya, baik. Jadi saya masuk Askes itu 2002. Jadi hampir 20 tahun ya. 20 tahun ya. Kalau 2022, 20 tahun. 20 tahun, Pak. Saya sebelumnya memang kerja karena latar belakang dokter ya, sebagai kepala puskesmas sebelumnya, kemudian masuk Askes waktu itu 2002. Ya singkat cerita memang cepat ya, alhamdulillah, karena bagian internal gitu ya, dari pribadi saya suka untuk membuat sesuatu yang baru. Sebagai contoh misalnya saya 2002 itu anak baru, saya sempat bertemu langsung dengan Dirut. Waktu itu Dirutnya namanya Ibu Ori Andari Sutaji. Jadi beliau yang Ibu Ori ya, Pak. Beliau yang tanda tangan SK saya, Sis. Luar biasa. Kenapa sampai bisa bertemu? Ada dua momen. Yang pertama, ikut Latsar, itu saya kebetulan jadi apa namanya istilahnya, ketua senat gitu ya. Ketua senat. Terus jadi terbaik pertama. Jadi dapat dokumen sertifikat itu langsung dari Bu Dirut. Wah, hebat, Pak. Yang kedua, karena memang sering menuliskan ide-ide itu dalam kolom-kolom opini di koran gitu ya. Sempat menulis di beberapa koran-koran lokal. Waktu itu saya tugas di Gorontalo, jadi waktu pengangkatan itu bukan Makassar, saya aslinya Makassar tapi tugasnya di Gorontalo. Tulis sebuah serial opini gitu yang kaitannya dengan merancang sebuah skema pembiayaan kesehatan untuk gubernur. Waktu itu kemudian Pak Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo waktu itu memang mengapresiasi tulisan itu dan mengundang saya secara langsung ke tempatnya untuk berdiskusi, dan itu mungkin didengar oleh Ibu Dirut dan diapresiasi beliau. Kemudian beliau datang secara langsung ke Gorontalo karena Pak Gubernur waktu itu berkenan untuk menyekolahkan semacam itulah, mengirim atas biaya Gubernur untuk studi banding atau sekolah ke Surabaya dan seterusnya. Wah, luar biasa. Ibu Dirut sangat senang dengan kondisi itu dan akhirnya ini. Seterusnya karir berlanjut cukup cepat gitu ya. Jadi asisten manajer, kepala kabupaten, kemudian kepala unit, sekarang dulu namanya kepala seksi, kepala cabang. Setelah kepala cabang, sempat memang juga dari orang pertama ya yang disekolahkan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jerman untuk sekolah social security di Jerman setahun. Biasa aja, Sis. Buat saya luar biasa soalnya, Pak. Siswanto juga bisa sebenarnya. Iya, Cuma Pak, saya duluan lahir aja. Betul, Pak. Pulang dari situ
tugas terus kantor pusat, kemudian alhamdulillah jadi general manager dalam jangka waktu yang relatif muda ya. Iya. Jadi saya 40 tahun itu sudah jadi GM. Wah, luar biasa. Eh, Sesungguhnya bagian paling penting untuk hidup itu bukan di environment. Mhm. Itu bagian penting, tapi yang paling penting adalah apakah Anda itu punya nilai Mhm. yang membuat Anda berbeda dengan orang lain. Mhm. Jadi saya selalu cerita begini, Mas Sis. Eh, Kalau Anda punya sesuatu nilai yang berbeda, Anda itu seperti kerikil. Jadi selalu saya bilang ke adik-adik saya, semua kader-kader baru, semua orang-orang baru mau masuk jadi duta BPJS, Anda harus menempatkan sebuah kerikil besar atau kecil, tergantung Anda. Kemudian ketika Anda masuk ke satu tempat, ibaratnya melempar kerikil itu ke danau yang tenang. Mhm. Makin besar pengaruh Anda, makin besar riaknya. Iya, betul. Anda akan punya eksistensi ketika kamu ya siapapun itu kemudian bisa membuat gelombang sehingga semua ikut dalam gelombang itu. Itulah yang disebut kemudian influence kan gitu ya. Mhm. Jadi mau jadi influencer, kamu didengar orang, artinya ada sesuatu yang membuat orang tertarik dan mau ikut. Betul. Ada yang membuat orang, oh ada sesuatu dari orang ini. Beda dengan orang yang tidak punya eksistensi. Anda ada atau tidak ada, dianggap tidak ada. Mhm. Bahkan ada orang ada di komunitas itu, malah orang senang kalau dia nggak ada kan gitu ya. Iya, betul. Nah, ada juga orang kayak gitu tuh sih. Betul. Kalau kamu nggak ada, nggak masuk kantor ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau kita nggak masuk-masuk. Nah itu. Betul. Luar biasa. Nah itu yang ya kira-kira mudah-mudahan ya alhamdulillah kemarin dipercaya ya oleh pemerintah dalam ini Pak Presiden untuk menjadi direksi. Wah, luar biasa sekali. Kisah Bapak ini benar-benar menginspirasi, Pak. Terutama mungkin untuk generasi seperti saya, Pak. Ayo. Moga-moga kedepannya saya bisa mengikuti jejak Bapak, Amin. Pak. Amin, ya Allah. Nah, ini saya tertarik sekali dengan nilai yang Bapak tadi sampaikan ya, Pak. Value-nya bahwa ternyata dalam hal semakin besar kita bisa menginfluence, maka semakin bisa kita akan terlihat gitu ya, Pak. It's all depend on you. Oh, Jadi nilai itu kita yang memeliharanya, kita yang buatnya. Saya bilang ke siapapun orang yang berusaha mengganti genetikanya, struktur DNA-nya BPJS Kesehatan berupa nilai-nilai utama yang ada, terutama integritas, itu menjadi musuh kita, lawan Betul. kita. Percaya sama saya tidak akan terima orang seperti itu. Iya. nah, izin Pak, saya ingin bertanya tentang job desk sekarang, Pak. Job desk. Bapak, karena mungkin orang banyak yang pengen tahu nih, Pak. Ya kan, Bapak sebagai Direktur SDM dan Umum, ini job desk-nya seperti apa sih, Pak? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran secara umumnya lah gitu, Pak. Sederhananya begini, Direktur SDM dan Umum itu mengelola sumber daya manusia end to end bahasanya. Kalau kalau ujung ke ujung, Pak. ujung sampai ujung gitu ya. Iya. Mulai dari proses rekrutmen gitu ya, kemudian placement ya kan sesuai atau tidak, kemudian developmentnya seperti apa ya, ditempatkan di mana yang sesuai atau tidak, sampai kemudian dia retire, sampai kemudian dia pensiun. Nah, Kita kan tahu bahwa BPJS Kesehatan ini untuk pegawainya itu kan dari berbagai kalangan umur dan juga generasi ya, Pak. iya. Boleh nggak Pak diberikan gambaran tentang pegawai BPJS Kesehatan ini, tentang mungkin tahun pembagiannya, dan sebagian besar generasi apa sih Pak yang jadi pegawai di sini? Iya. Jadi kalau di BPJS kalau kita pakai pembagian generasi ada namanya baby boomers gitu ya. Jadi baby boomers itu ketika selesai perang dunia dulu orang kemudian apa kan gitu ya, orang kemudian banyak bayi-bayi baru lahir gitu ya. Betul, Pak. Itu kemudian setelah itu ada generasi X ya. Kemudian generasi milenial, generasi Y ya gitu ya. Itu kira-kira tahun 80-an ke atas sampai 90 pertengahan 94 95 gitu ya. Kemudian di atas itu generasi Z atau pasca milenial gitu ya. Tapi kalau kita lihat komposisi di BPJS Kesehatan dari hampir 7.000 pegawai tetap gitu ya, itu 80% lebih memang milenial. Pak. Milenial. Luar biasa. Yang mungkin karakternya, kecenderungannya, pola berpikirnya, experience yang mereka punya itu berbeda dengan
generasi kolonial, Iya, Pak. generasi Generasi kami ini sebelumnya ya Pak ya, sebelumnya gitu ya. kolonial itu. Nah itu, jadi kira-kira seperti itu sih. Nah, saya tertarik nih Pak. Bapak menjelaskan bahwa karakter generasi milenial ini memang sangat unik ya Pak. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu Pak, pro kontranya apa Pak tentang karakter milenial ini dan bagaimana menyikapi generasi milenial ini supaya bisa berkontribusi ke BPJS Kesehatan? Oh, bagus banget pertanyaanmu sih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari netizen. Netizennya, Netizen netizen, internal. netizen duta BPJS Duta ya. BPJS. Jadi eh, apa namanya, setiap generasi memang setiap apa namanya, satu segmen dalam generasi itu memang beda-beda. Iya. Yang saya pelajari milenial ini, eh, sisi positifnya adalah kreatif ya. Eh, Selalu mencari sesuatu yang baru gitu ya. Betul. Mungkin ini terinspirasi oleh perubahan yang cukup cepat di environment ketika mereka sebenarnya dengan karakter seperti ini dasarnya itu sangat sangat jadi apa, kapital atau modal yang besar untuk organisasi seperti BPJS. BPJS itu punya apa namanya, ekosistem yang luar biasa, ekosistem yang berubah terus-menerus. Perubahan ekosistem yang ada itu memang harus direspon secara positif oleh BPJS. Betul. Karena perubahan keinginan, ekspektasi ya, harapan-harapan kan harus direspon dengan positif. Betul. Cara merespon itu harus tepat dan dibutuhkan orang-orang kreatif untuk itu. Betul. Kebutuhan orang-orang tertentu sekarang itu mungkin beda dengan orang-orang lama gitu ya. Betul. Ekspektasinya juga berbeda. Kalau kita men-treat orang sama dengan apa yang kita punya experience padahal dia generasi yang berbeda, itu udah pasti ada lag-nya besar sekali. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi kelebihannya. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan. Biasanya sih mereka apa namanya, ekspektasi tinggi ya, yang karena ekspektasi tinggi itu kan akhirnya membuat mudah untuk apa pindah sana sini mencari sesuatu gitu ya. Tapi hal ini saya kira wajar dan ini harus dijawab oleh organisasi gitu. Betul. Bagaimana membuat kemudian milenial ini mendapatkan tempat yang sesuai di organisasi. Saya selalu bilang begini, Mas Sis. Anak-anak sekarang itu yang bergabung di kita itu ada dua modal besarnya. Yang kemudian saya minta sama teman-teman MSDM untuk merancang sebuah konsep yang namanya Core Living in BPJS Kesehatan, CLBK gitu. CLBK. Meskipun istilah CLBK saya baru sadar itu Generasinya ya, bukan generasi sebelumnya. milenial punya istilah. Kalau generasi sekarang kan apa Backstreet. Backstreet. Backstreet atau apalah. Pacaran lagi. Ya, ghosting. Oh, ghosting. Bapak lebih tahu malah. Tahu lah, orang saya bergaul sama milenial. Kita sampai mana tadi? Tadi sampai CLBK. CLBK. Jadi saya minta teman-teman sekalian untuk merancang sebuah konsep seperti apa sih core living, bagaimana hidup dan berkehidupan di BPJS Kesehatan. Saya punya dua kerangka dasar. Nomor satu, saya mau teman-teman bekerja itu fun. Ya. Full of happiness. Iya, betul, Pak. Dia merasakan saya bekerja senang dengan suasana ini gitu loh. Itu yang membuat kayak Siswanto mau datang ke kantor even nggak hari kerja gitu. Betul sekali, Pak. Even nggak hari kerja. Betul. Saya mau datang loh, kenapa ya suasananya menyenangkan gitu loh. Betul. Ya kan saya bisa bergaul dengan teman-teman saya. Mereka pun ya kadang-kadang ada juga orang merasa, kok itu orang BPJS suka banget ke kantornya apa ya? Fun. Ya. Full of fun. Ternyata organisasi yang bisa membuat employee-nya happy, penelitian mengatakan itu bisa meningkatkan 2,4 kali lipat outcome-nya, apanya, bottom line-nya, bawahnya, keuntungannya kalau organisasi profit ketimbang yang bekerja biasa-biasa. Iya, betul. Suasana ini tidak dibentuk apa? Ini memang dikondisikan gitu ya. Betul. Kalau leadernya kolonial dan tidak bisa membuat itu bahaya juga. Betul sekali. Ya gitu ya. Karena leader nanti yang sangat menentukan itu. Kemudian yang kedua, saya juga mau menekankan aspek kedua yang namanya meaningful. 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 Meaningful itu ada
pernyataan, ada makna yang dalam. Ketika kita BPJS, kerja di BPJS itu ada dua modal utama. Nomor satu, kita fun. Saya senang nih bekerja nih. Duta BPJS senang nih ya, meskipun ada tambahan ini bos saya nambahin tugas mulu. Tapi Tapi itu senang. itu fun, senang-senang aja ya. Teman-teman juga helpful gitu ya, mau bantu. Yang kedua, meaningful. Saya mau bilang, bicara meaningful ini agak serius nih, Sis. Tapi saya Siap. bilang ini bagian penting di BPJS. Kita punya potensi besar untuk mewujudkan gotong royong, saling membantu gitu. Membantu orang lah gitu. Itu benar-benar di BPJS Kesehatan. Anda punya captive ya. Punya captive market, apa sih bahasanya? Orang-orang tertentu yang sudah jelas gitu. Iya. BPJS itu sekarang mengcover sekitar 220 juta orang. 220 juta. 220 juta orang. Itu orang yang kita layani. Ini sudah ada dalam coverage kita. Kalau misalnya Siswanto dulu kantor cabang mana? Saya kantor cabang Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan. Let's say katakanlah Jakarta Selatan coverage-nya sekitar 2 atau 3 juta orang. Betul. 2 atau 3 juta orang yang kamu layani. Iya, betul, Pak. Saya mau kasih contoh ini, bayangkan betapa ya kalau misalnya Siswanto melayani orang, membantu membuatkan orang kartu, memberikan penjelasan, menyampaikan kartunya dengan tenang, tulus, ikhlas gitu, menyampaikan, Pak, kartunya Pak silakan digunakan untuk mengakses. Kemudian ketika dia pakai kartunya itu untuk berobat dan dia mendapatkan kemudahan karena itu, kemudian dia sembuh dan bisa bergaul lagi dengan keluarganya, kemudian dia angkat tangannya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Siswanto ini yang tolong saya ini bahagia dunia akhirat. Amin. Apa yang terjadi? Inilah meaning. Iya. Inilah sesuatu yang kita selalu rasanya mau berkaca-kaca kalau ngomong ini kan gitu. Iya, betul, Pak. Kenapa ini penting sekali? Karena kita punya 2-3 juta orang yang tidak seperti orang punya potensi untuk nolong itu. Tapi kita ada 1 atau 2 orang aja yang Anda tolong. Dan itu yang mendoakan Anda nanti di hari-akhir selesai. Betul, Pak. Ketika orang sudah kesulitan, amalan kita udah mulai diambil karena banyak dosa. Banyak dosa ya, Pak, ya. Betul. Kasih orang karena amalan kita diambil orang karena dosa, kita berbuat dosa mereka kan. Kemudian ada yang mengangkat tangannya, 1 orang yang minta tolong. Ya Allah, orang ini yang mau nolong saya. Ini yang kemudian menyelamatkan kita dari siksa. Ini yang membuat kita di hari akhir. Bayangkan itu, kita punya 2 juta orang yang punya potensi itu. 1 aja yang mendoakan kita. Ini bayangkan kalau misalnya ada puluhan orang, ratusan orang yang pernah kita tolong dan dia mengangkat tangannya. Itu di agama apapun mengajarkan betapa menolong itu luar biasa. Ya. Nah, itu ada di BPJS Kesehatan, tapi potensinya besar. Jadi Anda bekerja dengan senang, fun, kemudian Anda punya meaning. Ada yang sumbernya dari dalam. Saya takut saya bicara begini, saya nangis. Saya aja langsung ini, Pak. Saya tahu, tadi matamu udah berkaca-kaca. Iya, Pak, betul, Pak. Benar sekali. Saya jadi merasa bahwa selama ini apa yang saya lakukan itu mungkin walaupun belum sempurna, tapi saya sudah bisa berkontribusi untuk Itulah banyak orang. fun and meaningful. Betul. Fun and meaningful. Betul sekali, Pak. Core living di BPJS Kesehatan, cara orang bekerja BPJS Kesehatan seperti itu. Mari kita bekerja dengan senang hati, ya kan? Mari kita ini. Saya mau kasih contoh turbulensi di BPJS Kesehatan yang mengetes apakah kita punya memang model seperti itu. Waktu saya askes 2004, 2005 lah, sekitar itu ya. Itu ada badai pekerjaannya yang namanya askeskin. Oh. Dulu ada namanya askeskin. Tiba-tiba diserahkan ke BPJS. Banyak sekali kerjaan, harus tanda tangan, nginap dan tidak ada lembur. Nginap di kantor bertahun-tahun. Itu dilakukan. Apa yang membuat kita stay di sini? Kenapa tidak tiba-tiba orang askes pada saat itu pada mundur ke belakang, resign dan seterusnya? Ya, Pak, ya. Mereka tinggal. Karena mereka merasa ada sesuatu. Ada sesuatu. It's not only about salary. Bukan itu bahasanya. Bukan hanya itu. Tapi ada sesuatu yang lain. 10 tahun kemudian, 2014, 2015, BPJS pindah. Rasakan nggak? Saya di ruangan ini, tidur di ruangan. Minta izin sama istri. Saya tidur di ruangan ya. Ditelepon jam 10 malam. Mohon maaf, saya masih rapat. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Pernah nggak kepikir kita minta lembur? Enggak.
ada sesuatu yang lain. Itu loh core living kita. Kita dicoba dengan turbulensi berkali-kali. Ini juga datang lagi badai-badai sederhana yang tidak sebesar itulah. Iya. Ada klaim COVID, kita bantu. Kita buktikan kita bantu. Iya, betul. Kita buktikan kita bantu. Betul, betul. Nah, teman-teman sekalian, itulah sebuah ajang-ajang pembuktian. Kenapa direksi yang dulu maupun yang sekarang ya Pak periode manajemen awal-awal sampai sekarang itu, dia selalu dengan yakin bilang seperti apapun kita bisa lewati. Kenapa? Karena kita dihadiahi oleh employee yang luar biasa seperti saya bahagia sekali bisa jadi direktur SDM dan umum dan punya teman-teman sumber daya manusia yang punya basis seperti itu. Betul. Dasar. Jadi Betul, begitu, Sis. Luar biasa. Luar biasa sekali, Pak. Jangan nangis ya, Sis. Saya terharu sekali, Pak. Iya. Saya terharu sekali. Saya merasa sangat dihargai begitu, Pak. Iya. Saya merasa sangat bisa memberikan kontribusi yang banyak gitu di sini, Pak. Iya. Iya. Nah, kayak kalau melihat Bapak nih, walaupun mungkin mohon maaf kolonial, tapi Bapak masih berpikir milenial sepertinya, Pak ya. Ya harus Sangat-sangat dipelihara lah. Betul, betul. Ngomong-ngomong, ini sedikit, Pak. Bapak suka Liverpool ya, Pak? Total. Iya. Saya will never walk alone. Iya, ini Liverpool gimana nih Pak ke depannya? Naik sedikit gak nih? Itu terus Sekarang, sedikit, Pak. sekarang lagi terseok-seok ya. Terseok-seok ya, Pak. Tapi ke depannya naik, lagi jadi hidup itu memang naik tuh. Iya. Ya kan? Jangankan cuma satu musim. Iya. Kami Liverpoolian itu ya, Kopites itu ya. Iya. Itu 30 tahun menunggu juara. Saya ingat saya jadi Liverpoolian itu SD. Oh, SD ya, Pak. Nah, Saya mau bertanya sekarang tentang bagaimana mendidik SDM itu sendiri. Saya mau bertanya tentang katanya kita punya Korpu, Corporate University. Itu sebenarnya universitas atau bagaimana, Pak? Jadi mungkin apa jangan bisa salah dapat mengerti sekolah? namanya universitas. Jadi Iya. Korpu itu bagian penting dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah menjalankan fungsi-fungsi pembelajaran untuk menunjang tujuan organisasi. Jadi kita tidak mau bikin Universitas Indonesia, Universitas Bogor, Universitas Sarua gitu, Unpad, bukan. Kita membuat sebuah unit-unit pembelajaran yang berbeda memang modelnya sekedar pusdiklat yang sekedar menyelenggarakan training menjadi tempat-tempat learner. Jadi ada ruang leluasa orang untuk mencari ilmunya. Korpu itu nanti malah akan mengorkestrasi sebuah pembelajaran. Sekarang yang saya bilang tadi 10 20 70. Ya. Semua ada kesempatan untuk belajar. Di peer-nya juga dia belajar. Ya, betul. Tapi kan harus kita pastikan ketika dia belajar itu sesuai dengan substansi yang harus dia tahu gitu. Jangan sampai dia belajar tapi belajarnya salah gitu ya. Betul, Pak. Orkestrasinya dilakukan oleh Korpu. Oh, gitu. Konsep-konsep dasarnya dilakukan oleh Korpu. Oleh karena itu Korpu itu tidak belajar, tidak membuat apa yang berbeda di luar core bisnis. Yang dipelajari di Korpu itu adalah apa yang dilakukan sebisnis. Dia harus melekat dengan bisnis utama, melekat dengan pekerjaan utama kita. Bagaimana cara penagihan iuran, bagaimana cara verifikasi, bagaimana cara itu. Bukan dia belajar yang nun jauh di sana, enggak. Dia belajar itu. Itulah kemudian yang difasilitasi, diorkestrasi kalau saya lebih suka sebutnya karena takut saya mau bilang Korpu itu sekedar tempat belajar, duduk, dengar, diam gitu ya. Iya. Kemarin Korpu bikin manajer pertama, saya bilang, ayo kita ganti sekarang apa sesuatu yang berbeda manajer pertama yang baru ini. Satu, Anda belajar, oke ada di ruangan, sekarang Anda bikin di luar ruangan, yang penting substansinya dapat, di tepi kolam, di lapangan, ayo barbeque sama-sama, Anda diskusi di situ, kontennya dapat. Luar biasa. Iya kan kontennya dapat. Betul, Pak. Betul. Pas terakhir kemarin saya bilang Anda harus siapkan legacy. Legacy itu ada fisik juga. Jadi legacy itu nanti ketika Anda jadi pimpinan hasil manajer pertama yang Anda kembangkan, saya minta satu rombongan ini siapkan legacy. Apa itu? Tanamlah pohon. Iya. Mereka nanam pohon atas nama manajer pertama angkatan gitu, berapa. Nanti ketika Anda jadi direksi Anda datang ke Cisarua. Ini saya yang tanam. Oh iya ya. Wah, ini Kemarin saya nanam pohon. Oh, Bapak nanam pohon. Iya. Jadi
suatu saat ya 5 tahun kalau saya enggak jadi direksi lagi gitu ya, saya datang ada pohon saya di sana, orang ingat ditanam oleh Dr. Andi Afdal gitu ya, Iya, betul, mantan Dirum. Oh, iya. Kan gitu. Betul, Pak. Tapi nanti orang berbuat dia lihat oh ada namanya di bawah kan. Betul, gitu. betul. Nah, saya selalu membuat itu karena legacy itu ada yang legacy konsep gitu atau apa sesuatu yang dilakukan secara program, ada yang fisik, Pak. Ini kantor ini dibangun zaman siapa ya? Oh ini Pak Siwa Besi dulu. Iya. Itu fisik kelihatan. Iya, betul. Itu fisik kelihatan. Sekarang kan kalau kita tahu ya Pak, Ya. BPJS Kesehatan ini adalah sebuah badan yang sangat besar ya Pak, Ya. dan mengelola dana amanah yang sangat besar pula. Iya, iya. Tentunya kita harus bisa menciptakan trust di masyarakat bahwa kita ini lembaga yang capable. Iya. Nah, Betul. tentunya untuk hal itu kan berhubungan dengan bagaimana kita mengelola tata nilai itu ya Pak. Iya, iya. Nah, bagaimana Pak cara BPJS Kesehatan itu memaksimalkan pengelolaan atau implementasi tata nilai tersebut Pak? Oke, saya mau underline satu dulu ya. Iya Pak. Underline tadi Masis ngomong trust. Iya, betul. Sebuah kegiatan Mhm. yang namanya JKN, basisnya adalah Social Health Insurance. Iya. Social Health Insurance, basis paling utamanya adalah trust. Betul Pak. Lupakan ngomong Social Health Insurance ketika Anda lupa bahwa Anda tidak menjadikan trust sebagai basis utama. Oh. Betul Pak. Basisnya percaya. Orang mau gotong royong kalau Anda percaya. Saya tidak mau gotong royong kalau saya tidak percaya. JKN itu adalah gotong royong yang dilembagakan, institusionalisasi dari gotong royong. Gotong royong itu biasanya kan tabiat ya, kita mau saling bantu, tapi ini kemudian dilembagakan dalam sebuah organisasi. Mari kita gotong royong, nanti kita atur. Siapa yang mengatur? Sebuah lembaga. Dasarnya apa? Lembaga ini harus dipercaya. Betul. Lupakan mengerjakan itu kalau tidak menjadikan ini sebagai asas utama. Betul, betul. Ya. Oke, bagaimana caranya membuat tata nilai itu apa? Kenapa tata nilai kita itu yang sekarang ini terbaru 4 dengan menempatkan integritas sebagai dasar utamanya? Betul. Integritas itu dari sejak zaman saya mengenal namanya PT ASK sampai sekarang tidak pernah berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah. Iya. Ada yang bilang, Pak, kalau sudah jadi kultur dan sudah mendarah daging, udahlah enggak apa-apa karena sudah dia bilang begitu sama saya. Saya bilang no. Ada sesuatu yang begitu, ada juga yang sifatnya penegasan. Tolong jangan lupakan DNA. Jadi kita sudah sepakat tidak akan mengganti tata nilai itu, integritas. Nomor 2 mungkin baru bisa, kemudian akan kita kemarin misalnya kita bisa diskusikan ya, katakanlah misalnya profesionalisme gitu ya, profesional. Kemudian kita saat ini profesional itu bagus ya, tetapi ada situasi di mana kita sekarang lagi mendorong ke arah kolaborasi. Betul, kolaborasi. Nah, makanya kita tulis itu sebagai tata nilai kedua gitu ya, kolaborasi. Kolaborasi. Pelayanan prima tetap menjadi jargon utama kita juga. Kenapa? Karena kita memang serving people, melayani orang, ya, melayani negeri, melayani dengan hati, membangun negeri gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini tata nilai yang relatif baru yang kita minta untuk digelorakan, dan ini cocok dengan nilai-nilai yang ada, jiwa yang ada di milenial, yang namanya inovasi, ya kan, keep innovate, ya, tetaplah berinovasi, so you can live ahead, kan gitu ya, selalulah berinovasi sehingga Anda bisa hidup terus atau ke depan, gitu. Kalau Anda lupa berinovasi, maka tunggulah, ya, Anda akan tergila zaman, kan begitu. Makanya kita kemudian menempatkan itu menjadi salah satu nilai-nilai utama. Tentu saja untuk melembagakan itu ya semua instrumen yang selama kita buat ya, bagaimana supaya tata nilai itu mendarah daging. Ada yang officially, ada non officially. Officially semua langkah-langkah intan, ada yang aplikasi, kemudian suruh baca setiap hari tata nilai, pernyataan makna dan seterusnya. Tapi di luar itu yang paling penting adalah mencontohkan itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh leader. Ada juga orang bilang, lupakan seluruh jargon, ketika jargon yang Anda lakukan itu bertentangan dengan jargon yang Anda ucapkan berkali-kali itu bertentangan dengan apa yang Anda lakukan. Iya.
Anda capek berbusa-busa ngomong integritas, tapi setelah itu orang melihat, oh leader saya ini gampang dibayar-bayar dan Di seterusnya. bawah tangan ya, Di Pak. bawah tangan. Betul, betul. Itu pasti akan merusak. Oleh karena itu selalu saya bilang, instrumen official kita lakukan, tapi jangan lupa yang paling penting adalah contoh dari leader. Role modeling itu sangat penting. Iya, betul. Seluruh level ya, mulai direksi, deputi direksi, ya level senior manager ke bawahnya seterusnya, pastikan bahwa Anda bisa menjadi orang yang ditiru orang, ya, seperti itu. Benar sekali, Pak, mengenai itu. Iya. Sekarang pertanyaan saya, bisa dibilang ini pertanyaan menjelang pertanyaan terakhir. Saya ingin ada suatu istilah bisa dikatakan mungkin kabar burung, Pak, atau mungkin info-info hoax lah ya. Saya nggak tahu itu hoax atau bagaimana, tapi intinya kabar burung. Burung siapa kita belum tahu ya. Intinya kabar burung lah ya. Nah, ini tentang verifikator, Pak. Banyak yang mungkin entah itu di media sosial atau bagaimana memberitakan bahwa katanya verifikator kita ini kurang mumpuni. Dan juga katanya suka mempersulit. Nah, saya rasa ini kesempatan, Pak, untuk mendapatkan informasi lebih jelas lagi, Pak. Dan juga mengklarifikasi hal tersebut. Mungkin Kalau bisa. kalau hoax banyak. Bentar lagi saya ditanya juga hoax. Bapak gajinya berapa, Pak? Iya, Jadi itu beredar-beredar di itu situ, banyak Pak. sekali. Iya, Pak. Tapi terima kasih ya dikonfirmasi sekali lagi untuk Duta BPJS ya. Teman-teman sekalian, terutama yang verifikator, no worries. Jangan Betul. terlalu khawatir ya. Kita bisa memastikan bahwa yang dilakukan itu ada eh, ada apanya, ada rambu-rambunya. Ya. Selain ada rambu-rambunya, ada stepnya yang disepakati. Selain itu, ada rambu, ada step, ada kaidah-kaidah yang kemudian disepakati dan itu harus kita lakukan. Oleh karena itu, ketika kemudian ada verifikator yang mengkonfirmasi ulang, bertanya, itu bukan lebih pintar sebenarnya. Bukan lebih pintar. Tetapi mencoba melihat kesesuaian dengan kaidah. Saya kasih contoh sederhana sekali seperti ini. Kalau orang verifikator itu biasanya basisnya data. Oh, rumah sakit ini tindakan tertentu itu untuk sebuah rumah sakit itu dokternya jumlahnya segini, ya kan? Nah, kemudian dia bandingkan. Oh, untuk tindakan tertentu dokternya untuk seluruh Indonesia bahkan ada datanya. Kalau ada sebuah rumah sakit yang menunjukkan gelagat behavior yang berbeda, pertanyaannya nomor satu, apakah memang struktur masyarakatnya beda? Sehingga kok beda pola penyakitnya. Biasanya ini akan dikonfirmasi. Model mengkonfirmasi ini memang penting untuk memastikan kita sesuai yang saya bilang tadi. Betul. Ya, jadi ada kaidah-kaidahnya, ada stepnya, ya ada aturan-aturannya yang diatur melalui peraturan-peraturan. Itu kalau tidak ditanya malah tidak profesional. Jadi jangan dilihat apakah itu sok atau tidak, tetapi sebenarnya mari memberikan itu bahwa kita menjalankan itu dari sudut pandang profesional, dan itu sebenarnya untuk melindungi semua sekali lagi. Memang teman-teman sekalian, saya kira ini ada hal-hal tertentu juga yang harus kita sadari bagaimana meningkatkan model kita berkomunikasi. Saya kira ini jadi bagian penting untuk kita ya, terutama teman-teman kita yang muda-muda yang semangatnya tinggi gitu. Iya, betul, betul. Saya bisa mengerti semangatnya tinggi. Betul, Pak. Mari kita sadari tidak semua orang punya pandangan sama dengan kita. Ya. Karena tidak semua orang punya pandangan sama kita, mari menghargai pandangan orang lain dengan berdiskusi dengan baik. Iya, betul. Menyampaikan sesuatu yang dengan baik. Betul, Pak. Saya kira semua orang ketika itu disampaikan dengan baik, tidak ada tendensi, tidak ada pretensi, tulus ikhlas, sampaikan apa adanya bahwa kami menjalankan dengan baik, maka kita akan mendapatkan juga jawaban yang sama. Betul. Tuh makanya berarti para netizen yang julid nih sudah dapat klarifikasi dari Pak Iya, Heru memang langsung. begitu harusnya. Iya, Jadi ya, Pak, dijalankan dengan baik. Bahkan juga katanya Pak, sekarang itu kan kita juga mengadakan kick off untuk meningkatkan Nah, kapabilitasnya ya Pak. itu. Saya ada dua perspektifnya. Satu, memang secara kompetensi kita mau ajari semua supaya bagus kompetensinya ya. Yang kedua, dengan kick off itu dan dilanjutkan dengan sertifikasi, sebenarnya ini mau memberikan rasa aman dan trust ke orang. Betul. Saya kalau jalan sama si Swanto, Iya. naik mobil nih,
Siswanto yang nyetir. Ya. Saya tahu Siswanto bisa nyetir, tapi akan rasa nyaman juga kalau saya tahu Siswanto ada SIM. Oh iya, betul. You get my point ya? Iya, Ah. betul Pak. Jadi saya yakin, oh Siswanto oke nyetirnya nih, asik nih nyetirnya nih, lurus apa gitu ya, kalau ngerem Ada oh datar. asik nih. Hmm. Tetapi once kemudian tapi tidak ada SIM-nya. Tidak ada license-nya. Iya, license-nya. Oleh karena itu teman-teman sekalian ini penting juga. Kenapa kemudian kita coba untuk mensertifikasi itu? Begitu. Ya memang karena ini quite new ya, ini betul-betul baru dan itu baru diinisiasi oleh BPJS Kesehatan. Harapan kita sebenarnya nanti sertifikasi ini untuk semua ya. Kita lagi coba, artinya kompetensi terus kita naikkan, sertifikasi juga coba kita elaborasi supaya ini bisa untuk semua. Luar biasa sekali Pak. Informasi yang disampaikan benar-benar membuka pola pandang kita Pak. Buka Terhadap facial. BPJS Kesehatan. Iya, membuka facial. Jadi PJS saya kayaknya udah kepenuhan kayaknya harus dibuka. Iya. Nah, ini kayaknya kalau untuk yang serius-serius sudah selesai nih. Dengar-dengar nih kan Bapak itu jago banget. Jago bikin puisi lah. Allah, atau ini quote dan lain hoax sebagainya. juga ini. Saya rasa sih ini hoaxnya bisa dipercaya. Iya, kalau mau lihat follow IG saya di sini ya. Itu IG-nya Bapak. Nanti ada IG-nya Bapak ya. Di follow ya. Di sini ada di Bisa IG saya belajar ini puisi-puisi cinta, ada Pak. puisi-puisi banyak ya. Nah, bisa dong Pak mungkin kasih satu puisi lah Pak. Duta BPJS Tunas Kehidupan. Engkau adalah tunas kehidupan. Masa depan adalah arah dan sukses mulia jadi tujuan. Engkau melukis dan mewarnai sejarah, bukan terlindas dan tergerus masa. Karena engkaulah pemilik pena dan engkaulah pemberi warna. Untuk semua kanvas kehidupan umat manusia. Semangat! Semangatlah! Semangat dan kreativitas adalah magma abadi dalam dada engkau. Dan makna hakiki sebagai hamba Tuhan adalah isi hati engkau. Duta BPJS, engkau adalah tunas kehidupan. Karena itu, engkau menjadi Duta BPJS Kesehatan. Luar biasa sekali. Saya dengarnya aja seperti kayak mendapatkan suatu pencerahan sekaligus penambah semangat nih Pak. Oke, Baik. Bapak terima kasih banyak atas kehadirannya. Makasih ya, Dan Sis. juga Saya juga berterima kasih nih diajak. saya Tokoh-tokoh sangat terima di sini. kasih Pak. Saya Ya. benar-benar mendapatkan semacam kayak dicas gitu Pak ya. Dicas Ya. semangat saya. Ya. Dan saya yakin teman-teman Duta BPJS Kesehatan juga semakin semangat Ya. untuk semakin berkarya dengan hati terutama ya. Ya. Dan yang penting integritas. Ya. Betul Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir pada hari ini. Dan juga saya doakan Sama-sama. semoga Bapak lancar terus Ya. dalam menjalankan amanah dan selalu diberikan kesehatan. Makasih. Ya. Sama-sama Mas Sis, saya juga berterima kasih Mas Sis sudah mengundang teman-teman juga. Teman-teman seluruh Duta BPJS Kesehatan semangat ya gitu ya. Selalu berbuat yang terbaik. Tugas kita adalah berbuat. Betul. Serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi proses adalah milik kita. Lakukan yang terbaik, ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa tertinggal gitu ya, karena kitalah yang menuliskan sejarah. Luar biasa sekali. Baiklah, Sobat BPJS, itulah podcast episode kedua BPJS Kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini di semua sosmed Sobat ya. Dan juga kita akan selalu menghadirkan lagi narasumber-narasumber yang inspiratif nanti ke depannya dengan isu-isu yang menarik. Dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian podcast dari saya dan see you next time.